Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ka'bah adalah bangunan paling suci dalam Islam, menjadi kiblat bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia dalam setiap sholat mereka. Namun tahukah Anda bahwa di dalam Ka'bah terdapat berbagai bagian yang menyimpan sejarah panjang dan makna spiritual yang mendalam? Dari lemari putih yang menyimpan wewangian hingga tiang penopang yang disepuh dari emas, setiap elemen di dalamnya memiliki cerita yang luar biasa. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mengungkap detail-detail unik dari bagian dalam Ka'bah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir untuk menemukan rahasia di balik keagungan rumah Allah ini. Bismillah, kita mulai ceritanya. Ka'bah adalah bangunan suci yang terletak di tengah Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Ka'bah merupakan pusat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap muslim yang sholat diwajibkan untuk menghadap ke arah Ka'bah yang disebut sebagai kiblat. Bangunan ini telah menjadi simbol tauhid dan persatuan umat Islam sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunnya. Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengangkat fondasi Ka'bah dari tanah suci sebagai tempat ibadah pertama di bumi yang dikhususkan untuk menyembah Allah. Seiring waktu, Ka'bah mengalami beberapa kali renovasi dan pemugaran akibat faktor usia dan bencana alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Pada masa Quraisy sebelum kenabian Muhammad SAW, Ka'bah mengalami renovasi besar akibat banjir yang melanda Mekah. Saat itu, bentuk Ka'bah dibuat lebih kecil dari bangunan aslinya. Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam proses pembangunan kembali dengan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang sekarang. Setelah Islam berkembang dan kekuasaan umat muslim semakin kuat, beberapa renovasi kembali dilakukan untuk memperkuat struktur Ka'bah. Renovasi terakhir yang besar terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsmani dan modernisasi dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memastikan Ka'bah tetap terawat dan dapat menampung jutaan jemaah yang datang setiap tahunnya. Ka'bah memiliki bentuk kubus dengan tinggi sekitar 13,1 meter dan sisi-sisinya yang panjangnya berkisar 11,3 meter dan 12,86 meter. Dan beberapa bagian penting dari Ka'bah antara lain Hajar Aswad, batu hitam yang diyakini berasal dari surga dan ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah. Multazam, area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, yang dipercaya sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Makom Ibrahim, sebuah batu yang memiliki jejak kaki Nabi Ibrahim dan digunakan sebagai tempat sholat setelah tawaf. Hijr Ismail, area setengah lingkaran
yang merupakan bagian dari Ka'bah yang tidak lagi termasuk dalam struktur bangunan saat ini. Pintu Ka'bah yang terbuat dari emas murni, serta kiswah kain hitam yang bersulam emas yang menutupi Ka'bah dan diganti setiap tahunnya. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan, tetapi memiliki nilai spiritual dan historis yang sangat tinggi dalam Islam. Keutamaannya antara lain sebagai kiblat umat Islam, tempat ibadah yang paling mulia, simbol persatuan umat Islam, serta tempat yang diberkahi dan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai belahan dunia datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang diberkahi ini. Dengan sejarah panjangnya yang mulai dari Nabi Ibrahim hingga zaman modern, Ka'bah tetap menjadi simbol utama tauhid dan kebesaran Islam. Bagian dalam Ka'bah memiliki elemen-elemen bersejarah yang tidak banyak diketahui, namun memiliki makna spiritual yang mendalam. Di dalam Ka'bah, tepat di dekat pintu masuk, terdapat sebuah lemari berwarna putih yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kesucian dan keharuman ruang dalam Ka'bah. Lemari ini bukan sekedar tempat penyimpanan biasa, tetapi menjadi bagian dari tradisi panjang dalam perawatan Ka'bah yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lemari ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis wewangian yang dipakai dalam ritual pembersihan Ka'bah. Setiap tahun, bagian dalam Ka'bah dibersihkan dengan air Zam-Zam yang dicampur dengan air mawar dan minyak wangi pilihan. Setelah pembersihan, dinding-dinding Ka'bah dibaluri dengan pewangi khusus yang juga disimpan dalam lemari ini. Salah satu pewangi utama yang digunakan adalah minyak mawar yang memiliki aroma lembut dan menenangkan. Selain itu, lemari ini juga menyimpan kayu gaharu yang sering dibakar untuk mengharumkan seluruh ruang dalam Ka'bah. Kayu gaharu dikenal sebagai salah satu jenis kayu yang memiliki aroma khas dan tahan lama. Sering digunakan dalam ritual ibadah dan penyucian tempat suci. Menurut catatan sejarah, penggunaan wewangian dalam Ka'bah telah berlangsung sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengharumkan Ka'bah dengan minyak wangi terbaik yang tersedia pada masanya. Setelahnya, para khalifah, sultan, dan penguasa muslim terus melestarikan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah yang paling mulia. Keberadaan lemari putih ini menjadi saksi dari perhatian besar terhadap kebersihan, kesucian, dan spiritualitas dalam Ka'bah. Ini bukan hanya tempat penyimpanan wewangian, tetapi juga melambangkan penghormatan dan kecintaan terhadap Baitullah, menjaga agar tempat suci ini tetap beraroma harum, nyaman, dan penuh ketenangan bagi siapapun yang berkesempatan memasukinya. Salah satu keunikan yang terdapat di dalam Ka'bah adalah adanya bagian lantai berwarna putih dan berbentuk panjang yang berbeda dari lantai lainnya. Lantai ini dipercaya sebagai tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ketika beliau memasuki Ka'bah. Keistimewaan tempat ini menjadikannya sebagai bagian yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Sejak zaman Rasulullah hingga kini, lantai putih ini tetap dijaga dengan penuh kehormatan. Para pemimpin muslim seperti raja,
gubernur, serta tamu-tamu kehormatan yang diberi kesempatan untuk memasuki Ka'bah seringkali melaksanakan sholat di tempat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan tempat ini juga diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, menceritakan pengalaman saat beliau memasuki Ka'bah bersama Rasulullah. Saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Utsman bin Talhah, dan Bilal bin Rabah. Setelah mereka keluar, saya bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam? Bilal menjawab, beliau sholat di antara dua tiang di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat tertentu untuk sholat di dalam Ka'bah, yang kini ditandai dengan lantai putih panjang tersebut. Selain sebagai pengingat atas jejak Rasulullah, lantai putih ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia melambangkan kesucian dan ketundukan di hadapan Allah, mengingatkan setiap muslim yang melihat atau mendengar tentang tempat ini untuk selalu meneladani Rasulullah dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Keberadaan lantai putih panjang di dalam Ka'bah menjadi bagian dari warisan sejarah Islam yang terus dijaga dengan penuh rasa hormat, menghubungkan generasi muslim dengan jejak suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Allah yang paling mulia. Di dalam Ka'bah terdapat sebuah batu istimewa yang menjadi saksi sejarah dan keagungan ajaran Islam. Batu ini di atasnya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini merupakan inti dari akidah Islam dan menjadi fondasi utama dalam keimanan setiap muslim. Batu ini terletak tepat di hadapan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Keberadaannya tidak hanya menandakan tempat yang memiliki nilai spiritual tinggi, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam akan ketauhidan yang harus senantiasa dijaga dalam kehidupan mereka. Batu ini memiliki nilai sejarah yang mendalam, karena sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, kalimat tauhid yang terukir di atasnya tetap menjadi simbol keteguhan iman. Ia menjadi bukti nyata bagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpusat pada pengesaan Allah dan kenabian beliau. Selain nilai spiritualnya, keberadaan batu ini juga memberi makna filosofis bagi umat Islam. Kalimat tauhid yang terukir di atasnya mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersumber dan kembali kepada Allah. Sebagaimana batu itu tetap tegak di dalam Ka'bah selama berabad-abad, demikian pula ajaran tauhid tetap kokoh dalam hati setiap muslim yang beriman. Hingga kini, batu bertuliskan kalimat tauhid di dalam Ka'bah tetap menjadi bagian dari warisan Islam yang tidak ternilai harganya. Setiap muslim yang mengetahui keberadaannya akan semakin memahami esensi keimanan yang sejati, yaitu mengesahkan Allah dan mengikuti ajaran Rasul-Nya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Pintu Ka'bah merupakan satu-satunya akses menuju bagian dalam bangunan suci yang menjadi kiblat seluruh umat Islam. Terletak di sebelah timur laut Ka'bah, pintu ini berada pada ketinggian sekitar 2 meter dari permukaan tanah, sehingga tidak dapat dimasuki langsung tanpa bantuan tangga. Keberadaan pintu ini tidak hanya memiliki fungsi praktis sebagai jalan masuk ke dalam Ka'bah, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, spiritual,
dan estetika yang luar biasa. Pintu Ka'bah yang digunakan saat ini merupakan mahakarya megah yang dirancang oleh Munir Sari Al-Jundi, seorang desainer asal Suriah yang mendapatkan kehormatan untuk merancangnya. Pintu ini dibuat dengan emas murni seberat 280 kg, menjadikannya salah satu pintu paling mewah dan bernilai tinggi di dunia. Dengan ukuran tinggi 3 meter, lebar 2 meter, dan tebal setengah meter. Pintu ini dihiasi dengan ukiran indah karya Syekh Abdurrahman Al-Bukhari yang menampilkan motif Islami serta ayat-ayat Al-Quran dengan detail luar biasa. Sejarah mencatat bahwa pintu Ka'bah telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, pintu ini dibuat dengan 2 daun pintu, tetapi desain dan materialnya terus diperbarui seiring perkembangan zaman. Pintu yang saat ini digunakan dibuat atas perintah Raja Khalid bin Abdul Aziz pada tahun 1979 Masehi, dengan biaya mencapai lebih dari 13 juta rial Saudi atau sekitar 50 miliar rupiah pada saat itu, sebagai wujud penghormatan terhadap Ka'bah sebagai pusat peribadatan umat Islam. Karena letaknya yang cukup tinggi, akses menuju pintu ini memerlukan tangga kayu dengan roda yang disimpan di dalam Masjidil Haram. Tangga ini hanya digunakan pada momen tertentu, seperti saat pembersihan bagian dalam Ka'bah yang dilakukan oleh petugas khusus dan tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Lebih dari sekedar pintu, bagian ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Sebagai satu-satunya akses menuju bagian dalam Ka'bah, pintu ini melambangkan keistimewaan dan kemuliaan tempat suci ini. Ia menjadi simbol bahwa untuk mencapai kehadiran Allah, seseorang harus melalui jalan yang benar, yaitu ketaatan, ketakwaan, dan keimanan yang tulus. Banyak jemaah yang berusaha mendekat dan berdoa di sekitar pintu ini, memohon ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan desain megah, material berharga, serta nilai sejarah dan spiritual yang mendalam, pintu Ka'bah tetap menjadi simbol kemuliaan Baitullah. Ia mengundang setiap muslim untuk selalu mengingat kebesaran Allah, meningkatkan keimanan, dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh ketakwaan. Selain pintu utama yang megah, di dalam Ka'bah terdapat sebuah pintu lain yang dikenal sebagai pintu Taubat. Pintu ini bukanlah akses keluar masuk bagi jemaah, melainkan berfungsi sebagai jalan menuju atap Ka'bah. Letaknya yang tersembunyi di bagian dalam menjadikannya kurang dikenal oleh banyak orang, tetapi perannya sangat penting dalam perawatan dan pemeliharaan Ka'bah. Pintu Taubat memiliki nilai sejarah tersendiri. Melalui pintu ini, para pekerja dan pengurus Ka'bah dapat naik ke atas untuk melakukan berbagai tugas pemeliharaan, seperti memeriksa dan memperbaiki struktur bangunan, membersihkan atap, serta mengganti kiswah kain penutup Ka'bah yang diganti setiap tahun pada musim haji. Keberadaan pintu ini memungkinkan proses tersebut berlangsung dengan lancar, tanpa mengganggu jemaah yang sedang beribadah di sekitar Ka'bah. Dinamakan pintu Taubat. Nama ini mengandung makna spiritual yang mendalam. Taubat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai bentuk kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan penuh penyesalan dan keikhlasan. Walaupun secara fisik pintu ini hanya digunakan oleh petugas tertentu, namun namanya mengingatkan umat Islam akan pentingnya selalu bertaubat dan memperbaiki diri, sebagaimana Ka'bah yang senantiasa dirawat dan diperbarui agar tetap dalam kondisi terbaiknya. Dengan fungsinya yang krusial dan makna simbolis yang mendalam, pintu Taubat
menjadi salah satu bagian penting dalam struktur Ka'bah. Ia tidak hanya berperan dalam pemeliharaan rumah suci ini, tetapi juga mengandung pesan spiritual bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga hati, membersihkannya dari dosa, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Di dalam Ka'bah terdapat 3 tiang besar yang berfungsi sebagai penopang utama struktur bangunan suci ini. Tiang-tiang ini tidak hanya memiliki peran arsitektural dalam menjaga kestabilan Ka'bah, tetapi juga menjadi bagian penting dari keindahan serta kemegahan bagian dalamnya. Tiang-tiang ini dibuat dengan desain yang kokoh dan kuat, menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit Ka'bah. Keberadaannya telah dipertahankan selama berabad-abad, menjadi saksi bisu atas perjalanan sejarah Islam dan perubahan yang terjadi pada bangunan Ka'bah dari masa ke masa. Material yang digunakan sangat kuat, memastikan bahwa Ka'bah tetap berdiri tegak meski telah melewati berbagai peristiwa, termasuk renovasi dan perubahan struktural yang dilakukan oleh berbagai penguasa muslim. Keistimewaan tiang-tiang ini semakin bertambah dengan lapisan emas murni yang menyepuh bagian tertentu dari strukturnya. Sentuhan emas ini tidak hanya menambah keindahan interior Ka'bah, tetapi juga mencerminkan penghormatan yang luar biasa terhadap tempat suci ini. Di bagian atas tiang-tiang ini terdapat kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau, berbeda dengan kiswah luar yang berwarna hitam. Warna hijau dalam Islam melambangkan ketenangan, kesuburan, dan kesucian, memberikan suasana yang lebih menenangkan dan khusyuk bagi siapapun yang berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Keberadaan tiang-tiang penopang ini memiliki makna mendalam, tidak hanya dari segi arsitektur, tetapi juga dari sudut pandang spiritual. Ia melambangkan keteguhan, kestabilan, dan kekuatan iman. Sebagaimana Ka'bah menjadi pusat ibadah yang tidak tergoyahkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Tiang-tiang ini tetap berdiri tegak, sebagaimana keimanan kepada Allah yang harus tetap kokoh di dalam hati setiap muslim. Di dalam Ka'bah terdapat sejumlah tempat penyimpanan wewangian yang digantung di langit-langit untuk menjaga keharuman bagian dalamnya. Pewangi ini bukan sekedar pengharum biasa, tetapi merupakan bagian dari tradisi Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keharumannya menyelimuti ruang suci ini, menambah nuansa spiritual yang mendalam bagi mereka yang berkesempatan memasukinya. Pewangi yang digunakan di dalam Ka'bah berasal dari minyak wangi yang berkualitas tinggi, seperti oud, misik, dan amber, yang dikenal karena aromanya yang tahan lama dan khas. Sejumlah khalifah, sultan, amir, serta tokoh-tokoh Islam dari berbagai zaman telah memberikan hadiah berupa wewangian terbaik sebagai bentuk penghormatan terhadap Baitullah. Sejak zaman Rasulullah SAW, penggunaan wewangian di dalam Ka'bah telah menjadi bagian dari ajaran Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengharumkan Ka'bah dengan minyak wangi terbaik yang ada pada masanya, menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan keharuman tempat suci ini adalah tindakan yang dianjurkan di dalam Islam. Penggunaan wewangian di dalam Ka'bah tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, tetapi juga melambangkan kesucian dan penghormatan terhadap tempat paling mulia dalam Islam. Keharuman yang semerbak di dalamnya menjadi simbol kemurnian spiritual, mengingatkan bahwa setiap muslim yang mendekat kepada Allah harus membersihkan dirinya, baik secara lahir maupun batin. Hingga kini, pewangi di langit-langit Ka'bah tetap menjadi bagian penting dari perawatan
dan pemeliharaan Baitullah, meneruskan tradisi panjang yang telah diwariskan sejak zaman Rasulullah. Aroma suci yang menyelimuti ruangannya menjadi saksi bisu atas jutaan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin, menciptakan atmosfer yang penuh ketenangan, kekhusyuan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Salah satu keistimewaan luar biasa yang hanya bisa dirasakan di dalam Ka'bah adalah kemampuan untuk menghadap ke seluruh penjuru mata angin saat melaksanakan sholat. Hal ini berbeda dengan sholat di luar Ka'bah, di mana umat Islam wajib menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat. Namun, ketika seseorang berada di dalamnya, ia dapat menghadap ke arah manapun karena telah berada di pusat kiblat itu sendiri. Keistimewaan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah, beliau menancapkan tongkat di sisi kiri, sisi kanan, dan di belakangnya. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadap ke satu arah tertentu ketika berada di dalam Ka'bah, melainkan dapat sholat di mana saja karena seluruh bagian Ka'bah adalah tempat suci yang sama derajatnya dalam konteks arah kiblat. Hal ini menjadi bukti bahwa Ka'bah bukan sekedar arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Bangunan suci ini menjadi pusat ibadah, simbol kesatuan umat Islam, serta pengingat akan ketauhidan yang menjadi pondasi utama dalam ajaran Islam. Dengan kemampuan untuk sholat ke seluruh penjuru mata angin, seseorang yang berada di dalam Ka'bah dapat merasakan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan kebesarannya. Ini adalah pengalaman spiritual yang sangat langka dan mendalam, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mendapat kesempatan istimewa untuk memasuki rumah Allah yang paling mulia ini. Demikianlah, Ka'bah bukan hanya kiblat bagi umat Islam, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan para nabi, khalifah, dan pemimpin Islam sepanjang masa. Setiap bagian di dalamnya memiliki nilai spiritual dan sejarah yang mendalam. Dari lemari putih yang menyimpan wewangian hingga batu bertuliskan kalimat tauhid, semuanya memiliki makna yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang Ka'bah dan mempererat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kehilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.